selamat pagi. Terima kasih teman-teman sudah bersedia live temenin kita di sini untuk nonton Virtual Vegan Festival Indonesia tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya akan menemani teman-teman sekalian mendengarkan presentasi dari salah satu tokoh legenda Indonesia di bidang perlindungan anak yang sebenarnya sudah lama vegan dan sudah lama mendampingi kita IVS dan VSI promosi vegan ke seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Seto, atau nama lengkapnya adalah Dr. Seto Mulyadi, PSI, MPSI. Nah, beliau adalah Ketua LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan juga Kepala WVO Indonesia atau Kepala World Vegan Organization Indonesia. Tema presentasi yang akan dibawakan Kak Seto pada siang hari ini adalah dengan vegan, saya lebih sehat badan dan jiwa. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh mulai disiapin selama presentasi berlangsung, dan nanti boleh tulis komen di bawah video ini ya. Nanti 10 atau 15 menit terakhir, kita bacain video pertanyaannya, supaya bisa dijawab oleh Kak Seto. Boleh ke Kak Setonya ya? Nah, berikut kita tampilin CV-nya dulu ya. Kak Seto ini lahir di Klaten 28 Agustus tahun 1951 dan beliau mengikuti pendidikan sarjana psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1981, mendapatkan gelar Magister bidang psikologi program pasca sarjana Universitas Indonesia di tahun 1989 dan di tahun 93 mendapatkan gelar dokter di bidang psikologi pasca sarjana Universitas Indonesia juga. Nah, mungkin ini informasi yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa Kak Seto mulai bervegan sejak 1 Juli 2011. Dan sejak saat itu beliau aktif sebagai duta vegan IVS, banyak mengisi seminar-seminar yang diadakan oleh IVS di seluruh pelosok Indonesia. Dan sejak April 2018, Kak Seto diangkat sebagai Chair of World Vegan Organization, cabang Indonesia. Berikut ini kita akan mulai mempersilahkan Kak Seto untuk mulai presentasinya ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Stefani waktu yang diberikan. Suara saya cukup jelas? Iya, cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Susianto, di sini juga ada Dr. Karunazu, dan semua para peserta webinar pagi hari dan siang hari ini, Vegan Festival Internasional yang diselenggarakan di Jakarta secara virtual. Nah, saya mau menyampaikan pengalaman saya menjadi seorang yang kemudian hidup secara vegan, ternyata menjadi lebih sehat baik jiwa maupun raga. Jadi saya pampangkan saja presentasi saya secara sederhana di layar saya ini sehingga mudah-mudahan cukup jelas semuanya. Jadi judulnya dengan vegan saya lebih sehat jiwa dan raga. Sehat raga, sehat jiwa itu penting sekali karena kita juga harus terus produktif apalagi saat menghadapi COVID-19 ini diperlukan kesehatan dua-duanya ini. Nah, semua orang tentu ingin hidup lebih sehat. Kita semua ingin lebih sehat, baik jiwa maupun raga juga. Ya. Nah, hidup sehat antara lain ya cukup istirahat.
tapi juga cukup olahraga, ada gerak, makanan yang bergizi, makanan yang tepat untuk kita, dan tentu suasana yang penuh dengan keceriaan, gembira. Nah, saya mencoba untuk merangkum pengalaman saya hidup sehat dengan vegan ini dengan singkatan dari kata gembira tadi. Kita tahu gembira, ya, hidup sehat adalah gembira. Gembira dalam arti juga senang, bahagia, ya, ceria. Tapi ini adalah singkatan dari huruf-huruf yang ada. Ada huruf G, ada huruf E, M, B, I, R, dan A. Nah, di sini G adalah gerak. Jadi gerak. Lalu E-nya adalah emosi cerdas. M-nya adalah makanan sehat, tentu juga minuman juga sehat. Lalu B-nya adalah berdoa dan beribadah. Kemudian I-nya adalah istirahat. R-nya adalah rukun dan juga ramah. Ramah dengan semua orang, ramah dengan anggota keluarga sendiri, dengan istri tercinta atau suami tercinta, putra-putri, dan sebagainya. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Nah, saya ulang kembali tadi G. G adalah gerak. Ya, kita gerak, jangan mager. Gerak badan. Tentu Ibu dan Bapak, para peserta webinar ini dalam suasana terpaksa harus sering berada di rumah saja, tentu juga bergerak badan. Gerak badan atau senam, atau lompat-lompat, berlari-lari kecil, atau mungkin kalau ada halaman yang agak lebih luas ya, berkeliling halaman dan sebagainya. Termasuk gerak adalah juga bekerja. Bekerja dalam arti menyapu, membersihkan rumah, itu juga gerak, ya. Kemudian ya dengan putra-putri tercinta juga libatkan dengan gerak, ya. Mungkin kalau gerak ada kesempatan main bola adalah gerak, atau mungkin menari, anak-anak diajak menari. Saya dengan bergerak menjadi lebih fit. Nah, berikutnya adalah emosi cerdas. Emosi, semua orang punya emosi. Apakah emosi salah? Tidak. Emosi adalah wajar mempunyai emosi, tetapi emosi dapat dikelola dengan cerdas. Artinya tidak dilepaskan, diekspresikan dengan cara-cara brutal yang kemudian bisa menimbulkan perselisihan, kemudian konflik dan sebagainya. Nah, kepada anak marah meledak, ini emosi yang tidak cerdas, ya. Teriak-teriak dan sebagainya. Emosi cerdas mungkin dengan berdiskusi bersama keluarga, di taman keluarga sambil belajar dengan gembira, ya. Belajar apapun juga, termasuk juga belajar nilai-nilai. Belajar bagaimana menghargai sesama orang, mencintai lingkungan dan sebagainya. Mungkin ini suasana yang penuh emosi yang sangat cerdas. Jadi komunikatif dengan putra-putri tercinta. Nah, makanan dan minuman sehat. Nah, disinilah saya sejak hidup secara vegan, maka lebih banyak makan suasana gembira dengan lauk-lauk, tetapi lauknya ada unsur buah-buahan dan sayuran. Nanas atau durian, mangga, pisang, jambu, dan sebagainya. Nah, kemudian ya, berdoa dan beribadah. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan, kepercayaan, agama masing-masing, ya. Mungkin yang di gereja, mungkin di masjid, sholat, mungkin di kelenteng dan sebagainya. Lalu jangan lupa adalah istirahat. Istirahat juga perlu. Ya, dengan istirahat yang teratur juga mengatur waktunya secara lebih disiplin. Kalau harus waktunya tidur, ya kita tidur, tidak begadang sampai malam. Paling tidak juga istirahat dari pikiran-pikiran negatif. Kemudian rukun dan ramah. Nah, ciptakan keluarga yang lebih rukun, lebih kompak, lebih ramah, penuh dengan senyuman, tidak dengan cemberut, tidak dengan melotot, marah-marah dan sebagainya. Ya, menyaksikan acara agama, kemudian membimbing putra-putrinya dengan kerukunan, keakraban. Ya, mungkin juga masak bersama, makan sayuran, ya, vegan, sayuran vegan seperti yang tadi kita sudah belajar tadi. Nah, tentu merupakan hal yang bisa terus kita kembangkan bersama dalam suasana tadi yang rukun dan ramah. Anak-anak bisa dilibatkan juga.
misalnya menuangkan sesuatu ke piring ya setelah dipotong-potong dan sebagainya. Ayah dan bunda bersama-sama masak bersama dalam suasana rukun. Ya, dan tadi kerukunan juga rapat keluarga. Jadi apapun juga dirundingkan bersama. Kalau misalnya kita mengajak keluarga untuk vegan, itu juga tetap dengan rukun, tetap dengan cara-cara yang ilmiah, yang dijelaskan manfaatnya, bukan hanya manfaat secara kesehatan, tapi kesehatan mental juga. Kesehatan fisik, kesehatan mental juga, termasuk juga peduli kepada lingkungan, menghargai lingkungan dan sebagainya. Lalu A, gembira, RA, aktif berkarya. Nah, saya pernah mendapatkan catatan seorang ibu. Aku seorang ibu selalu aktif menulis buku tentang pengalaman mendidik anak. Ini aktif terus berkarya. Itu menjadi sehat. Ide-ide dan kreativitas juga semakin meningkat. Inilah sebetulnya pengalaman saya sendiri dengan vegan tadi. Dalam usia saya yang sudah 69 tahun, saya tetap fit secara fisik, push up masih 80 kali, saya masih salto, masih koprol, kemudian jogging ya, jogging rata-rata per hari 3-4 kilometer. Jadi dalam keadaan fit dan segar. Tapi juga mengatur waktu istirahat dan makannya juga makan dengan panduan dari vegan. Saya belajar banyak dari Bapak Dr. Susianto untuk tingkat Indonesia. Beliau juga presiden dari World Vegan Organization tingkat internasional dan juga para aktivis vegan dari berbagai negara. Kreativitas juga semakin meningkat. Artinya jadi senang menggambar ya. Ini beberapa gambar di belakang saya yang warna-warni ini adalah juga karya saya sendiri. Kemudian juga mengajari cucu tercinta ya, menciptakan permainan-permainan atau lipatan dan sebagainya. Juga menciptakan lagu-lagu. Nah, akhirnya kepada cucu kalau mengajak mandi tidak dengan dibentak tapi dengan nyanyi. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan sehat dan berseri, mandi sendiri. Jadi karya-karya baru, ada buku yang saya juga dalam keadaan di pandemi COVID-19 di rumah dengan vegan akhirnya juga ide-ide kreatif muncul. Kemarin saya juga baru meluncurkan catatan 50 tahun pengabdian saya di dunia anak ya, dengan karya-karya mengajak untuk hidup sehat juga, baik sehat secara fisik maupun secara psikologis juga. Kemudian lagu tentang vegan, manfaat vegan ya. Vegan, vegan sungguh bermanfaat. Vegan, vegan membuat sehat. Ayo kita mulai vegan. Dengan vegan kita bahagia. Dan alhamdulillah akhirnya dengan vegan keluarga juga semakin akrab, semakin rukun, bukan hanya bukan saya dan istri dan anak-anak, tapi juga dengan menantu, dengan cucu tercinta dan sebagainya. Dan mudah-mudahan impian kita adalah keluarga yang sehat. Dan keluarga sehat dengan vegan, mudah-mudahan kita semua juga menjadi lebih sehat, bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental, sehat psikologis, termasuk kreatif, punya ide-ide yang terus mengalir untuk kepentingan kita bersama, termasuk untuk kepentingan nusa dan bangsa Indonesia tercinta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Kak Stefani. Kami kembalikan lagi kepada Kak Stefani. Mungkin ada tanya jawab, silakan disampaikan. Terima kasih. Boleh Kak Seto, ini sekalian kita nunggu pertanyaan yang masuk dari teman-teman sekalian. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan pembukaan dulu nih. Karena kita kan jarang terekspos kalau Kak Seto ini udah vegan. Dan kalau boleh Kak Seto cerita sedikit, berapa lama sih proses yang diperlukan oleh Kak Seto dari yang dulu masih makan daging? Apakah belajar vegan dulu atau langsung jadi vegan? Nah, itu berprosesnya kira-kira berapa lama? Dan tantangan terberatnya selama berproses itu apa aja? Sama sekalian tolong kasih saran juga buat teman-teman kita yang mau beralih jadi vegan supaya bisa menjalani berproses pindah jadi vegannya ini jadi lebih mudah gitu, Pak. Iya, terima kasih Kak Stefani.
Ya, memang sekitar 15 tahun yang lalu, saya justru belajar pertama kali dari anak saya sendiri. Anak saya yang kedua, itu dalam usia remaja dia sudah mulai vegan. Ya, dia vegan. Saya tanya, Wah, kenapa? Ya, dia memberikan contoh dulu, kemudian juga menjelaskan. Artinya menjelaskan manfaatnya, baik secara kesehatan maupun juga secara spiritual. Artinya bahwa sekarang kalau kita makan daging, makan dari satwa atau hewan, itu apakah dipikir satwa itu nyaman, dipotong, disembelih dan sebagainya, kadang-kadang dipukul dulu dan sebagainya, ada kekerasan. Nah, kalau kita saja peduli pada tindakan untuk menyayangi satwa yang juga ciptaan Tuhan, tidak dengan melakukan kekerasan, misalnya ayam misalnya dikumpulkan dalam keranjang yang sempit, ya mereka waduh tertekan sekali sebelum akhirnya disembelih misalnya. Nah, itu kan kekerasan terhadap hewan. Lalu dia juga mengingatkan, ayah kan perlindungan anak kan. Jadi kalau kita mencintai satwa, satwa saja tidak, apalagi manusia, apalagi anak-anak akan semakin meningkatkan rasa cinta kepada sesama manusia begitu. Jadi dia dulu mengajak untuk mulai bervegan. Nah, saya mulai dengan vegetarian. Waktu itu vegetarian karena memang dari dulu saya dari kecil sudah senang sekali makan sayur dan makan tempe. Dan ternyata itu sangat nikmat, sangat lezat. Jadi dari kecil memang sudah yang biasa tadi olahraga, senam, kemudian jogging, push up dan sebagainya udah dari remaja begitu. Jadi akhirnya terasa memang makin meningkat. Lalu mulai tahun 2011 setelah saya berkenalan dengan Bapak Dr. Susianto dan para aktivis vegan, saya merasa saya coba. Ternyata dengan lebih tinggi lagi istilahnya ya. Bukan hanya sayuran tapi juga tidak minum daging, tidak makan daging, tidak minum susu dan sebagainya. Juga lebih mantap lagi begitu. Push up dulu biasanya 40-50, tapi sejak vegan 80. sekarang 80 kali, wah lebih fit lah gitu dan lebih sabar, lebih ya tidak mudah meledak emosinya. Dulu saya sempat senang sekali kalau meledakkan ya. Akhirnya sekarang kalau sedang marah segala macam malah nyanyi yang keras di kamar mandi. Jadi kalau lagu misalnya lagu dari Tapanuli gitu, kalau saya lagi marah, anak-anak udah tahu kalau saya nyanyi keras, wah rupanya ayah sedang marah. Jadi Butet di Jadi merdu ya, Pak? Pangusiano dan sebagainya. Jadi akhirnya ya udah lebih sehat dan penuh keakraban, penuh dengan nuansa humor dan sebagainya. Begitu Kak Stefani. Nah, kalau gitu ada nggak Pak saran buat teman-teman yang tadinya masih suka banget nih makan daging, tapi gimana caranya supaya jadi vegannya lebih mudah gitu, menjalaninya nggak dengan berat hati. Ada saran nggak Pak? Iya, saya dulu salah satunya juga membayangkan, anak saya ngajak, coba bayangkan, coba kita lihat deh ke waktu itu ke tempat jagal penyembelihan hewan-hewan sapi dan sebagainya kan. Saya melihat sendiri, waduh iya kasihan juga ya. Ada beberapa gambar atau video yang ditunjukkan begitu. Jadi akhirnya ya sudah, dan ternyata tadi saya tidak terlalu lama berpindahnya dari vegetarian ke vegan tadi. Ternyata juga misalnya susu, misalnya kopi susu. Nah, ternyata diganti dengan susu Susu dari soya, susu susu soya ya? soya, iya. Dengan susu soya ya. Kemudian sekarang juga pakai ada susu almond ya. Itu juga Ya, lebih lezat, lebih enak juga. Ternyata enggak masalah. Kemudian kadang-kadang mimpi dulu suka pernah makan sate lah dulu waktu masih remaja. Nah, ternyata sekarang banyak restoran vegan ya yang ya, sate yang enggak kalah lezatnya dengan sate asli. Ini sate palsu. Artinya iya betul. sate vegan ya istilahnya yang dibuat dari bahan-bahan Tempe, kadang-kadang dari ya. tempe atau dari jamur, itu juga sangat lezat sekali begitu. Jadi akhirnya itu tadi secara bertahap dan cepat sekali dan dampaknya itu tadi bukan hanya secara fisik
tapi juga secara kejiwaan, secara psikologis. Jadi saya lebih beberapa yang kelihatan sekali lebih sabar, tidak mudah meledak marahnya, kemudian lebih mudah komunikasi, kemudian juga lebih kreatif, lebih penuh dengan ide-ide begitu. Jadi akhirnya ya sekarang sudah tambah lagi lagu-lagu yang saya ciptakan, sekarang mencoba juga lagu remaja, lagu untuk para ayah dan bunda ya. Dan kemudian ya kemudian lebih penuh dengan kegiatan gitu. Kegiatan-kegiatan misalnya sudah mulai mencoba terjun ke dunia media sosial ya, sudah ada Instagram, ada main TikTok, kemudian nanti juga ada podcast dan sebagainya. Jadi intinya melahirkan hal-hal yang lebih produktif. Mudah-mudahan ini juga bisa dikembangkan oleh teman-teman. Bahkan sekarang saya sedang mencoba mengumpulkan tulisan para pemula vegan. Jadi kalau ada saya Wah, kumpulkan untuk jadi buku sehingga mungkin semakin memotivasi teman-teman yang mau hidup sehat dengan cara vegan. Begitu. iya, baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang mungkin udah mulai ke pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi pertanyaannya, Kak Seto, adakah saran untuk teman-teman kita yang aktivis vegan, gimana sebaiknya cara mempromosikan vegan, tapi bermanfaat benar-benar bagi semuanya, bagi kita yang mempromosikan, bagi teman-teman di luar sana yang belum tahu apa-apa nih tentang vegan. Tapi gimana caranya supaya pesan baik yang mau kita sampaikan ini jatuhnya jadi bermanfaat, benar-benar menyentuh hati mereka gitu, bukan tipe-tipe promosi yang arogan kali ya kalau bahasa umumnya. Kan karena kalau di luar negeri kan ada yang contoh, ada artis Hollywood siapa yang dia pakai jubah dari bulu binatang, terus ada aktivis vegan yang dia lempar cat misalnya ke mereka, ke artis-artis itu. Ini kan agak kurang baik ya sebenarnya. Nah, kita mau minta saran lagi dari Kak Seto. Baiknya promosi vegan yang bermanfaat dan benar-benar menyentuh hati masyarakat tuh seperti apa, Pak? Iya, tentu dengan cara-cara yang lebih santun, lebih kreatif ya, tetapi juga lebih konkret begitu. Jadi mungkin kita bisa tampilkan juga beberapa aktivis vegan yang juga selebritis misalnya. Ada beberapa artis, mungkin juga ada olahragawan, mungkin juga ada misalnya politisi atau mungkin juga tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Jadi bahwa vegan itu sesuatu yang memang tidak perlu dipaksakan. Vegan itu adalah mengarah pada kehidupan yang lebih sehat. Sehingga cara-caranya juga lebih santun, lebih akrab, lebih komunikatif, tapi juga dengan kreatif. Mungkin juga dibuat Vegan TV misalnya. Nah, Vegan TV itu menampilkan program-program yang bisa mengajak atau memberikan penjelasan yang lebih ilmiah, tapi juga lebih menarik, ya, lebih populer begitu cara-caranya. Ya, bahwa misalnya betapa dahsyatnya tempe. Ya, bukan tempe yang dari Indonesia ini ternyata sudah mulai berkembang apakah di Jepang, mungkin di Amerika atau di Eropa begitu. Jadi gizi tinggi dari tempe dibandingkan dengan gizi dari daging misalnya itu sendiri. Nah, itu bisa dipromosikan melalui suatu saluran yang bisa dengan mudah diikuti oleh masyarakat di seluruh tanah air. Tadi misalnya ada vegan TV, ada vegan Instagram vegan, ya. Sehingga media ini sangat mudah Diakses. diakses lah oleh masyarakat luas yang ingin hidup sehat ini, begitu. Ya, oke, terima kasih Kak Seto untuk saran-sarannya. Dan satu lagi kali ya, ini ada satu pertanyaan lagi berhubungan dengan situasi pandemi kita saat ini. Kak Seto Ya, boleh nggak kasih saran untuk orang tua nih yang sekarang kan ceritanya diberikan kesibukan tambahan untuk mendidik anaknya di rumah ya. Nah, kalau ya. boleh Kak Seto cerita
kalau zaman dulu di periode masa umur berapa sih anak-anak tuh yang bikin kaseto, wah ini berat banget nih di umur segini perubahan sikapnya gitu. Dan mungkin Kaseto bisa kasih saran ke kita gimana caranya untuk menangani perilaku anak yang menyulitkan orang tua gitu. Biar kasih saran buat orang tua juga bisa lebih sabar dan lain-lain Kak. Silahkan Pak. Iya, artinya gini, tadi coba aja dengan prinsip gembira tadi. Jadi orang tua juga harus memikirkan kesehatan mentalnya sendiri. Jadi jangan sampai orang tua juga stres. Artinya orang tua dengan anak-anak di rumah itu harus menjadi suatu super tim lah, tim yang kompak betul-betul. Jadi jangan anak dianggap sebagai beban. Ya. Anak itu juga bisa diberdayakan untuk bisa saling membantu. Ya caranya tadi emosinya ditata yang lebih cerdas, jangan mudah meledak atau marah. Kemudian orang tua juga ada waktu untuk istirahat. Jadi saling tadi biasakan semacam rapat keluarga untuk menyusun jadwalnya. Bahwa mama juga capek, papa juga. Nah, jadi juga perlu istirahat. Yuk kita atur waktunya misalnya. Lalu sekarang ini yang paling penting adalah mengenai belajar. Nah, belajar ini jangan sampai menjadi beban buat anak. Beberapa anak kan apalagi belajar secara daring, secara online ini memang sudah melelahkan kan. Menatap layar TV terus atau gadget terus itu juga melelahkan. Jadi kalau memang ada hak anak untuk boleh istirahat dari belajar. Bahwa belajar ini prinsipnya bukan sekedar secara akademik, tapi belajar itu luas. Belajar apa misalnya? Belajar menghadapi kehidupan. Belajar untuk tidak mudah cemas atau takut dengan berita-berita hoax mengenai COVID-19 misalnya itu. Nah itu dengan cara seling berdialog lah. Apa namanya, apa rapat keluarga, apa diskusi keluarga, atau ngobrol bareng, ngobrol asik misalnya gitu. Yuk kita ngobrol asik yuk. Nah ngobrol tentang apapun juga, tapi suara anak juga ditampung. Jadi anak harus ada kesempatan mengeluarkan pendapat, tapi ada saatnya juga mama dan papa, ayah dan bunda juga boleh mengeluarkan pendapat mengenai bebannya, mengenai apa masalah ekonomi yang harus dihadapi. Sehingga dalam suasana ngobrol yang lebih asik tadi, akhirnya masing-masing mendapatkan gambaran keadaannya masing-masing. Jadi jangan sampai disembunyikan terus. Jadi wah seolah kita kuat, kita pun juga ada saatnya lemah. Nah itu bisa diungkapkan dengan tenang kepada putra-putrinya. Lalu lepaskan emosi tadi dengan sesuatu, entah nyanyi, entah mungkin menggambar, entah mungkin yang hobi apa, misalnya hobi membuat kerajinan, misalnya menyulam atau menjahit atau apa saja. Jadi ada sesuatu yang merasa saya menghasilkan sesuatu gitu. Sesuatu itu bisa lukisan, bisa puisi, membuat puisi, atau mungkin ada beberapa ibu sudah bisa menjadi penulis. Artinya mulailah menulis pengalaman sebagai ibu, sebagai mama selama pandemi ini gitu. Jadi dengan itu terjadi keseimbangan. Kan tadi gembira A-nya kan aktif berkarya, juga ada karyanya. Tapi juga ada I-nya tadi istirahat. Lalu ada B-nya tadi berdoa dan beribadah. Dengan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dengan cara begitu maka akhirnya para orang tua juga ada keseimbangan. Tapi tadi jangan dibebani dengan pelajaran di sekolah. Kalau perlu diskusi dengan para guru bahwa saat ini mohon kurikulumnya jangan terlalu berat, jangan kurikulum yang normal, tapi kurikulum yang darurat begitu. Sehingga anak juga tidak terbebani, karena terbebani akhirnya sering ribut antar ayah dan bunda. Mungkin pernah dengar Kak Stefani ada seorang ibu yang memukul putranya sampai akhirnya meninggal karena kok sulit untuk belajar secara online. Jadi sekarang nggak usah terlalu target harus hebat di sekolah, enggak. Karena ke sekolah juga sekarang belum bisa sekolah kan. Jadi belajar dibuat menyenangkan saja. Dibuat dengan dipadu dengan gembira, dengan kuis, misalnya berpacu dalam melodi. Misalnya kepada anak-anak, coba sekarang 3 tambah 3 berapa? Kalau belum bisa benar enggak apa-apa. Mungkin dengan nyanyi, 3 ditambah 3 sama dengan berapa sayang? Misalnya. Jadi intinya ciptakan suasana gembira di dalam keluarga. Itu resep untuk menghadapi COVID-19 ini Kak Stefani. Terima Iya, kasih. oke.
Makasih Pak. Ada satu lagi nih Pak, sebelum kita menyelesaikan sesi kita hari ini. Ya. Jadi ini pertanyaannya, Kak Seto gimana nih kalau ceritanya di sekolah kan anak-anak ada istilahnya ada program sekolah yang mengharuskan anak-anak makan ikan, kalau enggak minum susu gitu kan. Udah gitu mereka sambil nyanyi-nyanyi pula diajarinnya. Kan udah suasana menyenangkan tapi makan ikan dan minum susu. Nah, ada satu ibu yang tanya, ini gimana ya Pak cara kita beradaptasi dalam arti karena informasi yang kita sampaikan di rumah dengan informasi yang disampaikan sama guru di sekolah ini beda gitu. Takutnya nanti kan anaknya jadi bingung. Nah, saran dari Kak Seto gimana nih Kak? Iya, memang yang paling penting saat ini adalah komunikasi antara orang tua dengan guru. Gitu. Jadi kalau bisa saya menganjurkan dalam setiap webinar dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan para guru, mohon materi pelajaran itu disampaikan melalui orang tua. Jadi istilahnya bukan belajar dari rumah, tapi belajar di rumah. Jadi belajarnya di rumah. Nah, materi pelajaran bagaimana? Orang tua menerima dari guru. Dan akhirnya juga ada dialog dulu dengan guru. Misalnya mengenai makanan. Sampaikan ibu atau bapak guru, kami keluarga vegan. Jadi makannya memang semua tidak ada yang bersumber dari hewani. Jadi kami nabati makanannya. Jadi mohon ya kami akan sampaikan kepada putra-putri kami bahwa kalau minum susu ya susunya adalah susu dari apa? Dari susu kedelai atau almond begitu. Jadi ini makanan ikan dan sebagainya itu adalah ikan yang tidak asli dari hewan gitu. Jadi kami punya menu sendiri, menu vegan. Sehingga mungkin diharapkan para guru juga bisa membaca dari literatur atau mungkin dari Google mengenai apa makna vegan kalau memang beberapa banyak yang belum tahu itu. Jadi dengan komunikasi yang lebih efektif antara orang tua dengan guru, akhirnya anak-anak juga tetap terlindungi. Anak-anak tidak konflik. Jangan misalnya, mama aku disuruh bu guru begini. Gitu. Ya, karena sering komunikasinya anak langsung dari guru. Sebaiknya melalui orang tua. Sehingga dalam hal ini semua juga materi tetap bisa disaring sehingga anak tidak terbebani dengan sesuatu yang saling berbeda antara guru dan orang tua. Jadi masuknya ke anak melalui orang tua sehingga jernih satu suara. Begitu. Iya, Demikian oke. cukup jelas Kak Stefani? Ya, cukup jelas Pak. Ya. Sekalian untuk menutup acara kita hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Seto yang sudah meluangkan waktunya sengaja untuk menemani kita online di Virtual Vegan Festival Indonesia 2020. Kita sama-sama berdoa semoga Indonesia cepat melalui krisis corona ini bisa lebih baik. Jangan sampai ada jatuh lebih banyak korban lagi. Semua orang sehat-sehat, ekonomi juga tetap lancar. Semoga setelah hari ini akan ada pertemuan fisik lagi, jadi kita bisa bazar vegetariannya benar-benar makan langsung di tempat seperti dulu-dulu gitu. Oke, Betul. sampai di sini aja. Terima kasih untuk Kak Seto ya untuk waktunya. Halo, selamat siang semuanya. Berhubung kita nggak bisa ketemu langsung di lapangan untuk bazar nih, jadi kita bakal shoot beberapa makanan vegan yang pastinya semuanya dari tumbuhan dari beberapa sponsor yang ada di sekitar kita. Kebetulan kali ini makanan pertama kita adalah bakso dari Fortunate Cafe Taman Palem di daerah Cengkareng ini ya. Nanti kalau teman-teman mau nih bisa langsung nge-grab atau Gojek langsung makanannya, pesan dari sana ya. Nah, kita bisa lihat nih jamur baksonya dari jamur dan yang lainnya beneran alami loh. Ada jeruknya, ada tahunya. Dan berikutnya ada lumpia segar Thailand ini yang tadi pagi kita demo masak ya. Ini resep khusus dari Bite and Chat. Bite and Chat nih kalau nggak salah restonya ada di Sunter. Lihat warnanya seger banget loh, semuanya kelihatan sayur-sayurannya. Ini juga bisa teman-teman pesan langsung ya ke restorannya. Dan yang berikutnya adalah arem-arem dari Vegetiam. Arem-arem ini apa ya? Jadi lontong ada isinya.
Ini bisa untuk pesan nanti kalau ada event khusus di sekolah, kalau udah boleh ketemu di sekolah ya. Kalau nggak ada acara-acara arisan, nah bisa pesan di Vegetiam. Berikutnya lagi ada Yong Tahu dan Yong Pare. Ini dari Sun Moon Kitchen ya. Nah, ini bisa loh bikin pare yang nggak dimakan nggak pahit gitu. Terus tampilannya juga cantik, tahunya gede banget saudara-saudara. Oke, berikutnya lagi ada kebab. Ini juga lagi-lagi dari Bite and Set. Dalamnya udah pasti vegan, udah pasti ada tempenya. Dan ini bisa untuk makan sekeluarga sih, karena porsinya gede banget. Sayang sekali ya, kita nggak bisa cobain langsung loh, padahal udah ngiler lihat fotonya. Nah, ini juga peanut butter cookies yang tadi hasil kita demo masak pagi-pagi. Ini gampang loh sebenarnya bikinnya. Dan kita bisa menjamin anak-anak kita yang makan ini lebih sehat ketimbang yang beli di luar ya. Berikutnya lagi ini mendatangkan kecurigaan, tapi believe it or not ini adalah telur balado vegan. Jadi bentuknya aja yang telur, tapi sebenarnya bukan telur. Ini dari Kaisin Vegetarian. Nanti kalau penasaran banget rasanya kayak apa, bisa pesen dong ke Kaisin Vegetarian ya. Oke, next-nya lagi. Yang ini adalah dendeng vegan. Ini juga dari Kaisin Vegetarian. Wah, ini Kaisin nih harus kita datengin ya. Udah selain ada telur bohongan, sekarang ada dendeng yang juga menyerupai tapi vegan juga. Penasaran kan nih gimana rasanya? Next, ini adalah makanan Korea. Jajangmyeon ramen dari Fortunate Cafe Palem. Jadi bisa nih kita cobain makanan Korea tanpa harus pergi ke Koreanya, tapi kita juga nggak perlu takut kalau ini mengandung unsur hewani. Bisa dipesan pakai Gojek dan Grab ya, biar kita bisa makan langsung di rumah. Nah, yang ini tempe siwit. Ini juga hasil tadi pagi kita cooking demo. Ini cara ngakalin gimana caranya dapat B12 yang banyak banget. Udah dari tempe iya, dari siwit juga iya, dari wijen juga iya. Dan rasanya pasti nggak gitu-gitu aja dong, udah campur baur kayak gini. Nah, next lagi. Ini mie Aceh dari Vegetiam lagi. Ini udah pasti bisa bikin kalian kenyang ya, karena kan karbonya dapat nih, tapi jangan salah, bumbunya juga pasti istimewa. Nah, untuk yang ini ada bento rice dari Fortunate Cafe Palem juga. Ini cocok banget untuk dipesan kalau misalnya kita ada meeting di kantor atau misalnya ada acara birthday, ada kotaknya, jadi tinggal bagi-bagi aja nih. Next. Yang ini adalah bihun sunmun. Ini cocok buat nanti kita makan siang sih, MC dan panitia ya. Nah, untuk kalian yang mau pesan, bisa langsung pesan via Grab sama Gojek ya. Dan makanan terakhir yang juga seksi di hari ini adalah karikatsu dari Fortunate Cafe Permata Palem. Ini karikatsunya dari apa coba? Kalau penasaran, bisa langsung dibeli dan dicoba karena udah pasti ada di Gojek dan Grab. Dan yang terakhir, ini adalah kumpulan bumbu-bumbu vegan yang bisa dibeli di Fortunate Cafe mana ini? Serpong. Nah, kalau kebetulan kamu ada di Serpong dan mau masak sendiri, ini adalah kumpulan resep-resep yang bisa kamu beli di sana supaya kamu bisa coba berbagai masak resep yang vegan di rumah aja. Oke, paling kita sampai di sini dulu ya. Kita sama-sama break, istirahat dan makan siang. Nanti kita lanjutin lagi jam 1 siang untuk acara berikutnya.